Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada kesempatan minggu yang kelima ini di bulan yang kelima. Kita diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan minggu ini dan juga bulan ini dan masuk di bulan yang keenam. Itu berarti semester yang pertama kita jalani di tahun ini. Doa saya, saudara diberkati Tuhan dan saudara pun mengalami pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Masih dalam tema besar kualitas penyerahan diri, ditandai dengan berani berkata tidak. Berani berkata tidak. Mari kita baca Bilangan pasal yang ke-13 ayat 30. Demikian dikatakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kalimat yang diungkapkan oleh Kaleb ini, saudara sekalian, sebenarnya memiliki dasar karena di antara dua kelompok pengintai yang disuruh oleh Musa untuk mengintai saudara sekalian tanah Kanaan, terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Kelompok yang 10 orang pengintai mengatakan, oh, negeri Kanaan tersebut tidak mungkin kita rebut, negeri Kanaan tersebut tidak mungkin kita jangkau. Kenapa? Orang di sana tinggi-tinggi, orang di sana hebat-hebat, orang di sana besar-besar. Tetapi kelompok yang kedua adalah dua pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Kaleb berkata, tidak, kita pasti merebut tanah Kanaan. Kita pasti menduduki tanah Kanaan. Sudah tahu, orang-orang yang memiliki kualitas penyerahan diri, saudara sekalian, harus berani berkata tidak. Tentu berkata tidak kepada apa? Berkata tidak kepada ketidakbenaran. Berkata tidak kepada hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Kaleb. Ketika Kaleb, saudara sekalian, mengatakan tidak dalam ayat yang ke-30 ini, sebenarnya itu mencirikan bahwa Kaleb lebih menyerahkan diri kepada Tuhan ketimbang kepada omongan daripada 10 pengintai yang lain. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh pikiran negatif, perkataan negatif, dan juga ocehan negatif daripada 10 pengintai tersebut yang sudah dilaporkan kepada bangsa Israel. Dia lebih percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mengapa? Mengingat janji Tuhan telah diberikan kepada bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Ketika Kaleb, saudara sekalian, menyatakan ataupun menjelaskan perkataan tidak, sebenarnya saudara sekalian, dari perkataan tidak yang diungkapkan oleh Kaleb ini, kita mengerti 3 hal yang sangat prinsip. Yang pertama, saudara sekalian, kalimat itu menegaskan bahwa Kaleb menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya Tuhan sanggup. Percaya Tuhan sanggup. Saya berdoa dan mendorong kita, saudara sekalian, memiliki iman yang teguh sehingga kita berani berkata tidak kepada apa? Ketidakmungkinan. Kita berani berkata tidak kepada apa? Segala kelemahan. Kita berani berkata tidak kepada apa? Kepada dosa. Sama seperti Kaleb. Dia menolak, saudara sekalian, kalimat-kalimat negatif, bahkan juga anggapan-anggapan negatif dari orang banyak. Dia berkata tidak. Kenapa? Karena dia percaya Allah itu sanggup. Yang kedua, saudara sekalian, kata tidak yang diungkapkan oleh Kaleb sebetulnya itu mau menegaskan bahwa Kaleb percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Dia tidak ragu, dia tidak bimbang, melainkan dia percaya dengan sungguh. Itulah sebabnya, saudara sekalian, ketika dia berkata tidak di hadapan orang baik tersebut, saudara, dia sedang mau menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya teguh kepada Tuhan. Dan kita mampu meraih tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan percaya bahwa Allah lah yang telah menjanjikan dan Allah menggenapkan. Maka Allah juga akan menuntut bangsa Israel sampai di tanah Kanaan tersebut. Yang ketiga, saudara sekalian, ketika Kaleb berkata tidak, sebetulnya ini juga mau menegaskan bahwa Kaleb adalah seorang pemberani. Coba bayangkan. Di antara mereka, saudara sekalian, yang mulai berbicara banyak hal kepada bangsa itu, saudara sekalian, mereka mengungkapkan hal-hal yang tidak menyenangkan sebenarnya. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa-bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek
orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan juga di sepanjang tepi laut, dan juga di sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi Kaleb kemudian berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sudah lihat, pada perkataan Kaleb ini sebenarnya menunjukkan ketika dia berkata, tidak, kita akan maju. Kaleb sedang berbicara bahwa dia adalah seorang pemberani. Dia berani bukan karena kemampuannya. Dia berani bukan karena pengalamannya. Tapi dia berani karena roh Tuhan ada pada Kaleb. Kalau saudara saya memiliki roh Tuhan, kuasa Tuhan, maka kapanpun dimanapun kita bisa berkata tidak kepada hal yang tidak baik. Dan saya tahu, kalau kita mampu berkata tidak kepada hal yang tidak baik, itu berarti menunjukkan bahwa kita memiliki kualitas penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.